Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Minggu 23 Januari tahun 2022. Bacaan Injil, Lukas 1, 1-4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Renungan Injil, supaya engkau tahu. Menulis buku bukan hal yang mudah, apalagi seperti Lukas yang menulis 2 jilid, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Profesinya adalah tabib. Kemungkinan besar dia bukan Yahudi, namun sangat akrab dengan tradisi Yahudi. Alkitab juga mencatat dia merupakan teman seperjalanan Paulus. Dalam daftar penulis PB, Lukas termasuk yang paling tinggi kemampuan teknisnya. Dia mampu meramu kisah permulaan Injil sampai tersebar ke berbagai wilayah dunia kuno. Lukas sepertinya menulis pembukaan Injilnya dengan mengambil gajah seperti sejarawan Yahudi, Josephus. Artinya, Lukas mahir dengan tipikal penulisan sastra kuno. Lukas kemungkinan adalah patron dari Theophilus. Dia bisa saja adalah orang Kristen baru yang mendapat manfaat dari tulisan Lukas. Para ahli menduga Lukas menggunakan referensi lain. Kebanyakan penafsir PB percaya Lukas mungkin menggunakan Injil Markus dan tradisi lisan lain. Ditambah lagi, dia juga menuliskan berbagai kisah yang menjadi ciri khasnya. Misalnya, kisah kelahiran Yesus, orang Samaria yang baik, anak yang hilang, dan Zakius. Ada kemungkinan identitas Lukas yang bukan Yahudi menyebabkan perhatiannya sensitif terhadap orang asing. Dia lebih peka kepada orang lemah, terpinggirkan, dan dianggap jahat. Pendeknya, Lukas adalah penulis yang lihai. Dengan kemampuan setinggi itu, kita mungkin akan memilih untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Josephus, misalnya, akhirnya bekerja untuk kerajaan Romawi. Dia menulis buku yang memberikan pembelaan pada sejarah dan tradisi Yahudi. Namun, Lukas punya tujuan yang khusus, yaitu menguatkan iman Theophilus. Lukas mungkin tak pernah tahu bahwa tulisannya akhirnya menguatkan semua orang Kristen sepanjang zaman. Dalam hal ini, Allah memakai kemampuan kita untuk menggarami dunia. Doa. Tolong kami Tuhan untuk lebih peka melayani kebutuhan saudara seiman daripada mementingkan keuntungan dan reputasi diri sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.